Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah para ibu, para bapak, monggo kita terus akan malih nggih. Ini lakon kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan ya. Dan alhamdulillah ya, Surabaya ini sudah warnanya oranye ternyata ya, tidak merah lagi, dan sudah ya banyak yang hitam di Jawa Timur ini ya. Mudah-mudahan ya segera berakhir pandemi ini ya. Mudah-mudahan ya Gusti Allah kita nyuwun, makanya kita tidak kurang-kurang usaha kita dalam rangka membantu negara ya. Kalau sudah banyak berdoa istighosah, doa tolak bala ya, sempatihah kita terus ini ini bagian dari usaha kita dalam rangka mudah-mudahan Gusti Allah segera mengakhiri pandemi ini ya, karena ya banyak hal yang tidak maksimal lah menurut perhitungan kita. Ya, kita teruskan malih nggih, kita ulangi malih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idib tala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin dan seterusnya itu ya. Wa idibtala. Nah, ini untuk memudahkan pemahaman antara wau dengan iz. Nah, ini kan perintah. Nah, menjelaskan kalam khobar. Ada perintah dulu, wazkur lanuturo panjenengan wahai Kanjeng Nabi ya. Idibtala ing mangsane Gusti Allah nyuba. Ya. Tabaro nyuba maring sinten Ibrahima kepada Kanjeng Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi Ibrahim ini termasuk imamnya para pemimpin dunia ya, imamnya kan di bawah, dan termasuk orang yang diuji juga luar biasa. Wa fi qiraatin lan iku ing dalam salah satu wacaan dibaca Ibrahama. Sinten ibtala air yang menyubah itu sinten, sing uji itu sinten, Rabbuhu sapa Rabbuhu pangeranipun Nabi Ibrahim ay Gusti Allah. Dari Nabi Adam Gusti Allah itu sudah tetap Gusti Allah. Nah, yang dibawa oleh para nabi itu ngajak iman manusa marang zat ingkang maha ghaib. Zatnya maha ghaib. Nah, tetapi bagi orang yang beriman itu harus dirasakan kehadirannya di dalam hati kita. Ya. Memang maha ghaib. Nah inilah ya apa carane nyentelno iling nang Gusti Allah ing dalam hati ini yang butuh latihan, butuh riyadhah, butuh terapi khusus ya. Sebab iman itu tasdikun bil qalbi. Nancep nang ati, dudu diomong. Setelah di ati yakin, iqraru bilisan asyhadu alla ilaha illallah. Kula samenika nakseni dumateng panjenengan wae Gusti zat ing maha kuwaos, ora ana pangeran angin kejaba ananipun Gusti Allah. Kan ngoten. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lan nakseni satu ingsun ora ana
malih Kanjeng Nabi yang mendapat tugas mengajarkan tauhid itu Rasulullah itu delegasi kan itu. Nah ini oleh karena monggo kapan-kapan kita ngertosi saestu ya kesaksian kita dumateng Gusti Allah dan kesaksian kita dumateng Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Sebab dua objek kesaksian itu, yang satu laisa kamislihi syai'un kan, yang satu lagi Muhammad Rasulullah itu secara fisik juga sudah meninggal dunia ya, kurang lebih 1420 sekian tahun yang lalu kan. Tetapi kok menggunakan fi'il mudhari, asyhadu kula sakmenika sedang. Nah, untuk bisa menyaksikan sedangnya ini yang mahal, perlu dielmoni. Kula sakmenika sedang menyaksikan panjenengan Gusti sebagai pangeran kula, lan kula nyaksikan panjenengan wahai Kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusanipun Gusti Allah. Kan ngoten mestina niku. Nah, ini yang banyak itu kan kita baru pada taraf pelapalan dua kalimat syahadat. Nah, bagaimana untuk bisa membuktikan kesaksiannya? Nah, inilah pentingnya ngaji, ngaji. Bi kalimatin Gusti ing Maha Kuwaos nguji dumateng Nabi Ibrahim bi kalimatin dengan beberapa perintah dan larangan. Nah, jadi kalau dibalik perintah dan larangan yang kita praktekkan berarti itu sebetulnya masih dalam taraf ujian saking Gusti Allah. Mengapa kita dianggap ujian? Karena purun apa boten kan ngoten nggih, purun apa boten nindakake perintahe, purun apa boten nindakake ya, menjauhi larangannya. Sing abot kan ngadoi larangane, karena kadang-kadang laranganipun sing dikarepno nafsu, sementara jiwa raga niki jeleg-jelege nafsu kan abot akhirnya. Ora ini kan abot, orang ngerasani, orang maido, orang nacat, itu abot, itu perbuatan larangan sing abot. Kalau orang zina cik lumayan karena sudah punya istri dan punya suami nggih. Cik lumayan ada penyaluran. Nah, itu. Orang ngumbe-ngumbe sing dianggap minuman keras cik kena karena masih wonten teh nggih, nun sewu nggih bismillah. Ada penyalurannya, wonten kopi, wonten susu, ya. Terus wonten apa malih, Bu? No wonten wedang jahe kan ngoten nggih, wedang pokak barang nggih. Modern wonten malih wedang wuwu, ada ininya, ada. Tetapi ketika larangan-larangan yang nempel dengan karakter ya, kaya iri dengki kan nempel dengan karakter tuh abot, ngilangna tuh abot. Nah, itu. Karena penyalurannya gak ono, justru sing nemani sing wonten. Ngrasani itu kan biasanya sing nemani sing wonten tuh abot pane. Beda karo Jino ana penyalurane karena duwe bojo kan. Makan makanan barang yang haram yang itu masih lumayan bisa ada alternatifnya. Makanan yang halal banyak. Jenisnya napa mawon perintah dan larangan saka Gusti Allah dumateng Nabi Ibrahim, dan itu juga menjadi syariat yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi kita. Seperti kemarin manasik haji. Alhamdulillah, mudah-mudahan konon tahun ini sudah dibolehkan umroh ya, dengan persyaratan yang masih cukup ketat. Ya kurang lebih sekarang itu katanya umroh itu biayanya dengan waktu yang mepet kurang lebih 60 juta katanya. Ya 60 juta Bu, daripada damel umroh, damel nyumbang ke masjid mawon, nggih. Itu pahalanya lebih besar dan lebih awet. Wakila al-madmadatu, wonten malih yang salah satu perintah dari Gusti Allah itu yaitu berkumur, dan sekarang kita wal istinsyaku lan nyedot menghirup
air ke hidung. Wasiwaku lan gosok gigi. Nah, memang ada kayu arok ya, biasanya di Mekah banyak itu ya, siwak. Tetapi kan ada yang mengkonversi bersikat gigi sudah cukup, tidak perlu pakai siwak. Kan disunatkan ada berapa tempat Bu gosok gigi itu. Rasulullah menganjurkan pertama bangun tidur ya. Yang kedua ketika mulut sudah bau. Begitu juga mau sholat. Memang ada yang secara tradisional kiai sepuh ya, biasanya saya juga pakai kayu arok yang biasanya pulpen masukkan ke sini ya, lalu gosok. Tapi sekarang sudah sepertinya inilah ya. Karena kadang-kadang kayu arok, dan anehnya kayu arok juga punya keistimewaan ya, buatan bau. Cuman kadang-kadang lali. Nah, makanya cukup sikat gigi. Ada yang mata cukup sikat gigi. Wa qussas syarib ngotoe. Nah ini Bu, rambut mulai brengos, syarib itu brengosnya dirapihkan. Wal farqu ra'si. Nah, juga merapihkan rambut kepala. Minyak. Ya itulah. Jadi supaya tidak apa namanya, wa qalmun adfar, ngetoi kuku. Jadi ngetoi kuku itu perintah Bu ya, pun didawa-dawakan kukune nggih. Napa malih kita ahli ibadah. Supados antara kuku dengan kulitnya itu tidak ada kotoran yang menghalangi air dari kulit. Pukul itu jatuh kroso. Nah, ini memang sudah lodok ya, perlu dibelikan lagi nih yang canggih ya. Mudah-mudahan lali itu supe kadang mau tuh ngetoi kuku. Bahkan ngetoi kuku itu juga wonten dinane ya, apalagi pas Muharram nggih, pas tanggal berapa Muharram yang disunatkan 10 Muharram itu ada ininya juga, itu ada semacam ritual khususnya ngetoi kuku. Artinya dari sisi ini memang agama Islam yang diajarkan semenjak Nabi Ibrahim itu kaitannya dengan penyempurnaan ibadah itu sudah termasuk Bu, ini rada gak enak didengar ini. Watanful ibti lan bubuti wulu. Nah wulu keleknya ada ketiak. Jadi sing dawa-dawa wulu kelek Bu ya ini. Tapi alhamdulillah sekarang kan ada ini ya, ada cairan yang untuk ini tuh bisa itu untuk mempermudah lugurnya. Nah itu wahalkul anati, nah itu wal khitanu, dan termasuk Bu bapak-bapak di hitan itu perintah agama, memang sunah hitan itu, tetapi bisa menjadi wajib. Kenapa? Karena untuk menghilangkan sisa-sisa pipis supaya tidak nyangkruk ya. Kalau Nabi Ibrahim konon perintah hitannya sudah tua katanya Bu nggih. Sehingga dalam satu riwayat Nabi Ibrahim itu ngetok hitannya tuh nganggo kampa. Itu ceritanya orang sing nganggo kampa. Dan di kita sejak kecil bahkan ada lagi hitan bayi nggih. Begitu lahir ada yang langsung dihitan ben sekalian sakitnya katanya. Ada yang ahlinya itu. Wal istinja'u lan yaitu sesuci saking baul dan goit ya, istinja itu bersih. Jadi kalau dulu orang-orang tuh kepet itu biasa, kepet. Nggih, ngertos kepet Bu nggih. Nah, ada perintah semenjak zaman Nabi Ibrahim kepet itu boten angsal. Nah, sekarang istinja sing paling istimewa itu ngangge napa? Ngangge air. Kalau sien
karena di tanah Arab jarang air, maka diperbolehkan nangai watu ya, dengan 3 batu atau dengan batu yang rada gede ya, dimana setelah 1 pucuk untuk, memang yang utama watu dulu, terus disukani banyu, diteruskan air. Nah sekarang bagaimana diganti tisu? Nah boleh, karena tisu termasuk menyerap. Nah di negara-negara barat Bu, yang tidak ngerti istinja itu banyak pakai tisu ya. Saya pernah ya, ini ngapunten dulu, ini pernah beberapa kali masuk toiletnya di bandara luar negeri itu kadang-kadang ya lebih bau. Karena apa? Karena mereka tidak senang dengan air ya. Jadi kalau panjenengan mandi di hotel-hotel di negara-negara yang kepet yaitu, jadi kalau salah satu termasuk kita ini dianggap desit ya, kalau mandi di jeding itu airnya banyak ya. Nah tapi kalau di kita setelah jedingnya juga harus besar. Saya ini Bu, jeding masjid ini gede Bu, nimbonya itu gede, zaman nimbo sih kan nggih. Ya juga sehingga saya tahun 80 itu ada istilah senggot barang, senggot. Nggih, masih ingat Bu ya, nimbo ganyu ngangge senggot, jedinge gede ya senggot. Nah, itu. Istinja. Jadi istinja itu memang wajib ya, karena apa? Untuk menghilangkan najis. Ya, kemarin kita sudah mulai nyicil syarat sahnya sholat itu suci dari hadas dan najis. Kalau hadas kemarin ada hadas besar dan hadas kecil. Kalau najis juga ada berapa macam Bu najis? Pinten? Ada berapa jenis? Pinten? 2. Ada 3. Yang betul ada 3. 1 najis nopo? Oh, bukalah doh tok sing hafal bukal. Yang kedua? Yang ketiga? Jadi najis itu diurut yang kecil dulu, namanya mukhafafah. Najis yang paling ringan. Khaf itu kan ringan, mukhafafah itu. Itu nun sewu Bu, ini bukan diskriminatif. Para ulama memposisikan najis mukhafafah itu najis bayi laki-laki ya, yang usianya sebelum 2 tahun dan belum makan apa-apa selain susu ibunya. Tapi sekarang kan tidak, begitu lahir ibu-ibu sudah jarang yang purun nyusoni, padahal susu ibu itu termasuk nutrisi yang paling istimewa ya. Oleh karena itu dalam Islam untuk menjaga nutrisi istimewanya itu, kalau ibunya boten purun nyusoni atau boten keluar air susunya, enggak keluar kan dihabiskan oleh bapaknya enggak. Makanya dalam Islam itu boleh menyusukan anak kita kepada ibu yang menjadi donor ASI. Nah, ibu yang jadi donor ASI kepada anak kita disebut dengan rodoa. Dan itu bisa menjadi saudara susonan dan seperti Rasulullah Nabi kita pun pernah disusoni selain ibunya. Yang kedua, itu khusus laki-laki Bu. Anak perempuan, bayi perempuan begitu lahir, sudah langsung dihukumi boten najis mukhafafah, langsung najis mutawasito. Nah, najis mutawasito itu ada 2. Satu mutawasitoh ainiyah, yang kedua mutawasitoh hukmiyah. Mutawasitoh ainiyah itu sing ono jelegrege dat najisnya. Sementara hukmiyah sudah hilang jelegreg dat najisnya, tetapi belum disucikan secara sempurna. Jadi cara menyucikannya juga ada itunya. Oh, kalau najis ini. Nah, kalau najis mukhafafah itu memang ringan memang.
Jadi setelah dihilangkan ainnya itu cukup diciprati oleh banyu dan itu. Kalau najis mutawasito itu, ya. Nah kemudian yang ketiga najis mughalladho. Nah, ulama Syafi'iyah memposisikan najis mughalladho najis babi dan anjing. Nah, karena ada golongan Malikiyah yang anjing ini diperhilapkan memang, tetapi kita ulama dan pengikut Syafi'iyah memposisikan najis babi dan anjing wa mata walada minhuma, begitu juga keturunan dari salah satu anjing atau babi ya. Barangkali ada ibu, karena di barat ternyata ada juga ya manusia berhubungan dengan binatang. Sampai dalam hadis pun masih disebutkan namanya ityaul bahaim. Ada bapak-bapak sing saking ininya, saking dablege ya, binatang pun digauli. Atau ibu-ibu yang mencoba-coba dengan binatang. Dan di barat dengan asu yang banyak itu kalau itu ya. Itu. Nah itu kalau lahir jadi manusia. Nah itu. Dan dibahas dalam ulama kitab-kitab fikih itu. Maka sekalipun manusia tetap dihukumi najis mughalladho kalau yang menghamilinya itu binatang, anjing atau babi. Nah itu. Atau sapi katanya. Sapi bagaimana kalau sapi atau kambing ya melahirkan manusia? Ya, tetap dihukumi kambing, Bu. Ya itu. Sehingga boleh dikurbankan. Itu ini kan itu. Yang ini memang jagani. Jadi ulama-ulama di era ijtihad itu memberi ini, membuat semacam prediksi kalau segalanya itu najis ya. Kita berupaya. Nah ketika sholat harus suci itu apa saja? 1 badan, 2 pakaian, dan 3 tempat untuk sholat. Nah oleh karena itu ihtiyatnya kenapa kita insya Allah standar kebersihan dan kesucian Masjid Kebonsari ini kita jaga secara baik. Oleh karena itu matur nuwun kepada petugas yang menjadi bagian dari upaya untuk mensucikan masjid ini. Rodo soro ini resi-resinya ini di samping tempatnya rodo luas ya kan. Yang belakang itu belum ada kacanya sehingga beleduknya. Nah sekarang beleduk. Nah, sekarang bagaimana kalau beleduk atau kecipratan air? Nah, ketika kita berkendaraan ya kadang-kadang kecipratan kan, apakah dihukum najis atau tidak? Nah ini nanti ini sangat tergantung kepada bagaimana kondisi. Kalau beleduknya kandang ayam, beleduknya kandang sapi, beleduknya kandang kambing, nah, berdekatan dengan kita, ya tetap masih ada yang menghukumi najis ya. Makanya hati-hati ya. Senang saya juga ingon-ingon Bu, ingon-ingon ayam ya punya, manuk ya punya di rumah. Yang kalau dulu waktu masih belum nikah Joko senang juga ingon-ingon kambing, ingon-ingon sapi. Alhamdulillah biaya kuliah saya ini ditopang oleh perkambingan dulu Bu. Nah kambing Fa'atammahunna, kemudian karena perintah Gusti Allah, jadi maka Nabi Ibrahim mengerjakannya secara sempurna. Ya, tidak sembrono. Nah, fa'atammahunna mongko Nabi Ibrahim ya, nyempurnaaken dumateng kalimatinnya itu, dumateng perintah-perintah dan larangan-larangan yang diwajib dijauhi. Makanya kita ini gak boleh sembrono, makanya kita sedikit demi sedikit masalah najis. Monggo ini terutama ibu-ibu ya, tolong kalau masak telur Bu ya dicuci dulu. Nah, makanya kenapa kita ini kalau beli di pinggir-pinggir, bukan berarti ini ya, kalau yang tidak ngerti najis itu kan kadang-kadang langsung aja itu perkes plok, nah, itu nasi goreng itu kan gitu pada terus cara. Nah, kalau kita kan mesti dicuci dulu supaya hilang najisnya. Kemudian sayuran juga gitu, barang-barangnya
Ada najis dan ada juga mutanajis, ya. Barang yang kecampuran barang najis, itu ya perlu juga diperhatikan. Ya. Jadi ada hunna tamatin, jadi nohoni ada itu memenuhinya Nabi Ibrahim ing pinten-pinten perintah dan menjauhi beberapa larangan saking Gusti Allah ikut tamat sempurna hale sempurna. Kala ngendika sapa Gusti Allah taala, nah karena begitu taat yang luar biasanya Nabi Ibrahim pada Gusti Allah, oleh karena itu Gusti Allah maparing semacam bonus. Kala ngendika sapa Gusti Allah taala lahu marang Nabi Ibrahim, ini utawi satune ingsun Gusti Allah iku ja'ilu ka bakal ngutus sapa ingsun ka ing sira panjenengan Nabi Ibrahim ngutus linnasi dumateng pira-pira tiyang manusa sepanjang sejarah, ngutus dados napa? Imaman, dados pemimpin. Ae kudwatan fid dini, nah tegese dadi panutan, ya fid dini ing dalam masalah agama. Makanya sekarang muncul agama baru, agama Bahai, ya, yang menyatukan agama Yahudi, agama Nasrani dengan agama Islam. Dan ketika hari kelahirannya Bahai, Menteri Agama kita mengucapkan selamat juga, iya kan? Kan pernah viral. Nah, karena apa? Karena di negara kita juga sudah banyak itu pengikutnya agama Bahai. Alasannya karena tiga agama ini sama-sama agama samawat. Jadi dalam teori, wah ini dulu pernah kuliah ada itu namanya pengantar ilmu agama. Tahun 8. Jadi agama itu ada dua jenis, ada agama langit dan agama bumi. Saya tadi malam itu diberi kiriman, ada di agama di dunia itu kurang lebih jumlahnya itu ada 42.900 sekian gitu jenis agama. Nah yang paling populer banyak pengikutnya dari 7 miliar penduduk dunia itu ya Yahudi, Nasrani, Islam. Agama Islam ini masih pada urutan yang ketiga karena populasi penganut Islam di dunia itu baru 1,7 miliar dari 7 miliar penduduk dunia. Berarti 5,3 miliar masih banyak yang belum Islam. Makanya kita ini harus prihatin juga. Nah, dari tiga agama yang menjadi warisan dari Nabi Ibrahim yaitu Yahudi, Nasrani dan Islam ini itu digambarkan oleh Gusti Allah pada ayat sebelumnya kan walantardo angkal Yahudu wala nasoro hatta tatabi'a milatahum. Nah, itu. Nah, ya kita ini ya harus waspada juga karena tugas merawat agar beragama dan agama Islam itu tetap eksis itu bagian dari Zamanud daruroh, kondisi daruroh. Makanya kalau agama Islam sampai terancam, betul-betul terancam, maka ada ayat perintah berperang. Karena apa? Izul Islam wa muslimin ini memang tugas dari umat Islam. Itu. Sehingga ada unen-unen iskariman aumut syahidan. Membela agama itu sebagai upaya untuk menjamin hidup itu yang mulia atau mati syahid. Makanya kan ada istilah mati syahid kan itu. Banyak itu. Nah, mengapa kita mempertahankan Islam? Karena berdasarkan urut perintah taat kepada beragama yang diturunkan oleh Gusti Allah sudah memansuh agama-agama selain agama Islam. Jadi innad dina indallahil Islam itu sebagai ayat yang memberikan jaminan bahwa agama-agama sebelum Islam itu sudah direvisi. Dimansuh itu bahasa sederhananya direvisi.
sudah diganti. Ya. Jadi bukan siapa gubernur Jawa Timur, Pak Nur. Kalau sekarang Bu Hovifah gantinya saja, nggak begitu. Jadi karena yang sebagai Nabi Muhammad, nah ketika Rasulullah Nabi kita menghadapi perjuangan bagaimana mengislamkan orang Mekah dan orang Madinah, di awal beliau mendapatkan tugas kerasulan kan begitu berat tantangannya. Di Mekah saja sampai 13 tahun itu pengikutnya itu hanya berapa gelintir. Sehingga sampai dikejar-kejar, sampai diancam macam-macam, maka hijrah ke Madinah. Alhamdulillah ketika beliau di Madinah mendapat sambutan yang cukup baik. Ya, itu. Di Madinah tuh waktu beliau kurang lebih 10 tahun. Dengan 10 tahun di Madinah ternyata bisa membangun sistem kehidupan keagamaan Islam yang istimewa dari mulai ekonomi, politik, ya, bernegara, bersosial, ya, itu berhasil. Nah, setelah berhasil menata kehidupan secara ideal, maka turunkah ayat Fathul Makkah, kan kembali lagi Rasul untuk berjuang ke Mekah, dan maka turunlah ayat idza jaa nasrullah. Nah, sekian lama terjadi, kalau di total untuk bisa mengislamkan orang Mekah secara baik, ya kurang lebih 13 tahun kurang berhasil, ya kurang lebih memakan waktu 18 tahun Bu, dari usia Rasul 23 tahun mengemban tugas kerasulan, bayangkan. Jadi artinya gak mudah memang untuk membalik watak itu, gak mudah. Jadi beragama itu kan sama dengan malik watuk wahing. Dari kebiasaan dirubah, ya tadi dari kepet harus istinja, dari gak tahu puasa harus puasa, dari tadinya seneng zina, seneng kawin, kemudian zina dilarang. Makanya kalau dengan panjenengan mendengarkan khutbah ini kan harromasyifa ahalani nikah, dari senengnya judi itu kalau sudah menjadi kesenangan, ya itu. Sehingga konon di Malaysia itu kan untuk hiburannya orang-orang tua yang tidak beragama Islam dengan baik, negara mensubsidi supaya orang-orang tua itu mainannya judi. Makanya ada genting Highland di Malaysia. Nah, Indonesia juga dulu pernah ingin bagaimana kalau di Indonesia membuat genting Highland di Tretes, di Terawa sana. Wah, sudah ada itu studi kelayakannya macam-macam, sehingga antara Malang dan Tretes itu mau membuat ini kereta gantung, tapi akhirnya ditolak oleh para ulama, banyak yang nolak. Jadi jangan dikira tahun berapa itu, ya sudah reformasi Pak itu. Jadi hati-hati, oleh karena itu hati-hati, karena bagaimanapun dulu kan ada Nalo, ya Bu, ada SDSB, ada macam-macam, ada Porkas, ya, ada buntut, judi buntut, ada judi dadu, judi rolet, macam-macam. Nah itu dilarang semuanya. Nah itu kebiasaan, makanya jenis itu dilarang banyak. Nah untuk bisa menjauhi larangan itu ternyata luwih abot tinimbang melaksanakan perintah. Qala ngendika sapa Nabi Ibrahim. Qala di sini maksudnya request. Nggih Gusti, kula terami panjenengan dadosaken kula sebagai imam, sebagai pemimpin. Jadi ada buku yang pernah saya baca untuk bisa meneliti gen pemimpin-pemimpin dunia. Jadi ternyata baik yang Islam maupun yang non-Muslim, kalau sudah menduduki posisi levelnya level kepala negara, itu banyak yang memberikan ini, yang meneliti bahwa gen-gen kepala negara itu hampir semuanya itu ada ininya, ada jalur transmisinya, jalur transmisi sambungnya ke Nabi Ibrahim, termasuk ratu-ratu Belanda dan ratu Inggris.
Itu dia buku yang saya baca itu mencontohkan. Jadi ternyata gennya ratu-ratu Belanda, ratu-ratu Inggris, ya itu termasuk ratu-ratu Spanyol, itu kan di Eropa kan 3 kerajaan yang kuat itu. Ternyata masih ada gennya itu sambung ke Nabi Ibrahim. Apalagi pemimpin-pemimpin Muslim. Walaupun memang ada perdebatan. Jadi pemimpin dunia itu ada yang mencoba meneliti gennya itu. Wah, ternyata semuanya bermuara kepada Nabi Ibrahim. Nah, dan itu pernah diperdebatkan. Ya saya jawab sederhana. Wong sing nyetak siji ya mungkin saja wong yang nyetaknya Gusti Allah. Qala, jadi ini request, usul, berdoa. Wa min dzurriyyati duh Gusti panjenengan dados akan kula yang istimewa, tapi kula juga nyuwun anak putu kula juga panjenengan jadikan yang sama. Auladi tegese piro-piro anak putu kula ya. Ij'al aimatan, ij'al mughib dados akan panjenengan Gusti aimatan sebagai pemimpin. Makanya kan para nabi yang mengajarkan agama setelah Nabi Ibrahim kan gennya bermuara ke Nabi Ibrahim semua kan, termasuk Kanjeng Nabi, hanya bedanya ada yang jalur dari Yakub, nah, ada jalur Ismail kan itu. Qala dijawab oleh Gusti Allah nih, qala ngendika sinten Gusti Allah, la yanalu ahdid dhalim, nggih Ibrahim tak sembadani penjaluanmu, tetapi ingat bagi siapa dari anak putumu yang tidak termasuk orang-orang dolim. Layanalu ora iso mekoleh ahdi ing janji ingsun, kata Gusti Allah, ai al bil imamati tegese dadiaken para pemimpin ya, az-zalimina ing wong kang wong dolim kabeh, ai kafirina tegese wong-wong kafir, minhum saking durriyati, humnya kembalikan itu. Nah ini artinya dalla nuduhaken apa ayat niki ala anahu ing satuhune kelakuan ya nalu memperkoleh ing ini doane Nabi Ibrahim itu ghairud dzalimi, tegese orang-orang atau keturunan atau anak putune Nabi Ibrahim sing ora dzalim. Dan hebat ya jadi ini apa nah di sini fokusnya memang pemimpin agama fokusnya ya, tetapi ya tadi juga ada yang menafsiri bahwa semua pemimpin di dunia ini gennya ini ada sambungnya kepada Nabi Ibrahim, apalagi pemimpin agama. Makanya ketika kita tasyahud itu kan ada kata-kata apa Pak? Ada Ibrahimnya ya? Nggih. Di tasyahud awal, nggih. Di tasyahud awal apa akhir, Bu? Ya coba kita sarang maos at-tasyahud, coba tasyahud akhir at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyi, terus terus kan ala Ibrahim kama sholata kan itu nggih ada Ibrahimnya, ada sholawat khusus kanggo Nabi Ibrahim di samping sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sholawat kepada Kanjeng Nabi kita ini di tasyahud akhir mengikuti pendapat ulama yang mewajibkan, sehingga salah satu bacaan rukun sholat itu kan yang sudah. Jadi pertama apa Bu? Bacaan rukun sholat itu bacaan yang termasuk rukun sholat. 1 takbiratul ihram. Yang kedua Bapak membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga
tasyahud akhir dengan sholawatnya kepada kanjeng Nabi. Yang keempat, salam yang pertama. Jadi bacaan yang wajib dibaca ketika sholat itu gak banyak, yaitu satu, Allahu Akbar. Yang kedua, surat Al-Fatihah. Yang ketiga, tasyahud akhir dan sholawatnya. Kenapa kita ada kata dan sholawatnya kepada kanjeng Nabi? Karena ada juga yang mensunahkan membaca sholawat kepada kanjeng Nabi di saat tasyahud akhir. Dan insya Allah pengawasannya sudah itu nggih. Dan yang keempat, salam yang pertama. Itu diimut. Jadi sebetulnya sedikit kan. Makanya kalau anak panjenengan Bu tes untuk benar tidaknya sholat, cukup dua. Satu membaca surat Al-Fatihah, yang kedua hafal tasyahud akhirnya. Adapun bacaan yang lainnya hukumnya sunnah hayat, kecuali kunut di sholat subuh. Menurut golongan Syafi'i, kunut di sholat subuh itu hukumnya sunnah apa? Ada sudah sholat kan ada sunnah hayat dan ada sunnah abad. Nah sehingga kalau panjenengan yang biasa pakai kunut waktu sholat subuh lali alias supe alias lupa, maka perlu diijoli dengan sujud sahwi. Kapan waktunya sujud sahwi? Nah ini kan setelah selesai baca tasyahud sebelum salam. Nah itu. Jadi sunnah ada itu ya. Jadi doa itu. Nah kalau yang wajib itu juga di sujud sahwi dan dibaleni. Kalau berdiri ya dibaleni. Jadi sebetulnya gak banyak yang dibaca. Makanya kita jangan meributkan bacaan setelah baca surat Al-Fatihah. Mau satu juz, mau satu ayat, mau baca alif lam mim to, itu sah. Nah, karena hukumnya sunnah ya. Yang penting membaca Al-Fatihahnya yang harus betul-betul bener. Nah itu. Berdoa setelah tasyahud disunahkan. Ya, jadi sebelum salam itu kita itu dianggap waktu mustajabah. Ya, tetapi hukumnya sunnah. Tapi ojo dawa-dawa. Ya imam ono sunah doanya karena khawatir makmumnya kesusu nyambut damel nggih. Makanya jadi imam ini ada ritme, irama dan tempo waktu sholat itu juga harus memperhatikan makmumnya. Jadi jangan diributkan kalau bacaan surat setelah surat Al-Fatihah. Mau sing dawa monggo, mau sing pendek monggo. Nah sekarang kalau tidak baca surat pun monggo, gak apa-apa karena hukumnya sunnah hayat. Cuman ada semacam bonus membaca ayatul kursi dalam sholat itu memang mendapatkan reward yang lebih, reward yang lebih. Kan itu aja sebetulnya itu. Jadi enak kalau ngerti itu. Enggak ada kan. Nah, kenapa ada orang ada Rasulullah membuat pasangan-pasangan surat itu ada yang dijadikan semacam riyadhah, latihan istiqomah. Ten serius nggih. Nah. Wa idja'alnal baitana. Kemudian doanya lagi ini, doanya Nabi Ibrahim itu setelah berhasil dijamin ya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim pernah ini juga kan, pernah bimbang juga ketika Nabi Ibrahim diperintah nyembelih putranya Ismail. Kan pernah bimbang juga itu. Ya abatif almatuk maru satajinu insyaallah. Nah, anaknya ternyata anak soleh. Nah ini kalau kita punya jaminan anak soleh, anak yang tidak zalim, maka jawaban kepada orang tua itu tidak pernah membantah. Jadi, sehingga putranya itu menjawab ya abatif almatuk maru satajinu insyaallah minas.
nggih Abah monggo panjenengan laksanakan mawon napa sing sampun didhawuhaken Gusti Allah dumateng panjenengan itu apa makanya rezeki yang paling utama setelah sehat itu dikaruniai anak solih dan solihah itu rezeki yang luar biasa. Kalau kita rumah sama monggo Pak barangkali ada yang ini. Ya memang Gusti Allah itu disinilah dalam teori manajemen orang itu diberi bakat sendiri-sendiri, diberi keistimewaan sendiri-sendiri. Makanya di sini kita harus saling menyadari karena semuanya itu ujian dan nanti akan ketemu ayatnya. Jadi bukan ini yaitu, apa satu dengan yang lain itu makanya ada istilah kullu syai'in maziyatun. Segala sesuatu itu ada unsur istimewanya. Nah, termasuk mengapa Rasulullah ada istilah ulul azmi ya kan? Dari ulul azmi itu dari 5 itu apa rasul yang paling utama Kanjeng Nabi Muhammad. Memang Gusti Allah membuat seperti itu skenarionya itu. Ya, itu. Tetapi ingat di akhir surat Al-Baqarah kita kan sudah diingatkan juga la nufariqu baina hadimir rasul. Sebetulnya pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang cukup prinsip antara rasul satu dengan rasul yang lainnya. Hanya dalam rangka pemberian dan pendistribusian tugas. Nah, makanya ketika kita mengambil hikmah menurut para ulama, hikmah adanya distribusi kewenangan itu untuk menunjukkan bahwa seseorang tidak mungkin akan menguasai segalanya. Itu mesti harus ada distribusi. Ada yang dilebihkan kan. Tapi semuanya kan ujian Pak, itu ujian. Dan ada yang jadi oleh karena itu disinilah dalam Islam mengapa tidak boleh merian, tidak perlu merian karena semuanya sudah ala syakilati, ada jalannya sendiri. Panjenengan meri kan tengkulo enak ya kayak jenenge JJ itu ya nggak bisa karena semua orang itu sudah ada bahasa yang paling sederhana diterjemahkan setiap orang ada garis tangannya masing-masing kan ngoten karena dalam Al-Qur'annya kullu syai'in ala syakilati. Nah sehingga ketika Nabi Ibrahim diposisikan seperti itu, Kanjeng Nabi Muhammad diposisikan seperti itu, atau ada contoh Rasul yang punya tugas tapi dikuyo-kuyo sampai tidak ada yang beriman seperti Nabi Nuh umpamanya. Itu memang dijadikan. Nah, gambaran-gambaran riwayat kisos cerita singkados ngeten dalam Al-Qur'an itu menurut salah satu ulama yang mencoba memahami secara universal berarti memang Gusti Allah itu menciptakan makhluknya itu dengan berbagai bakat dan kemampuan yang berbeda. Sehingga hikmahnya itu kita harus menyadari harus ada namanya manajemen, nah memanage yaitu sehingga menyatukan berbagai potensi dan kekuatan bisa dijadikan satu wadah untuk mencapai tujuan. Ngoten Pak Triyoso itu. Termasuk malaikat. Mengapa malaikat ini ada yang bertugas ini, yaitu juga dalam rangka apa? Jadi ketika kita di dunia ini memang nggak bisa kalau tidak mendistribusikan tugas kewenangan itu. Dan itu dijadikan oleh teori-teori kepemimpinan contoh-contoh bagaimana Gusti Allah mendistribusikan kewenangannya kepada para rasul. Ini juga bagian dari salah satu teori manajemen yang luar biasa. Nah, kebetulan saya membaca buku itu ya sehingga Antonio Sapi'i ya menulis buku kan tentang bagaimana distribusi kewenangan dan tugas kalau kita termasuk panjenengan semua ya mau tidak mau memanage rumah tangga dengan sekian banyak anak itu bukan sesuatu yang mudah kalau tidak ngerti ilmunya. Ngoten Pak. Al-Fatihah.